Anda ini pengikut Paulus. Nah, terkait dengan yang tadi, saudara, ketika dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, kan sudah jelas di sana tertulis, bukan? Sangat tertulis di sana dengan jelas. Pada waktu jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa? Barnabas. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma ya, dengan orang-orang kafir ini, yang dimana seperti biasa ya, yang tidak dapat pula kita komentari oleh karena apa? Semuanya dongok ya, ngeyel ya, ngotot, sulit untuk menerima kebenaran itu, dan sulit juga untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya Bible itu tidak ada kebenaran, gitu ya. Sulit menerima kebenaran yang dimana sesungguhnya Bible itu tidak ada kebenaran. Mereka tetap saja ngotot bahwasanya itu wahyu dari Tuhan, firman dari Tuhan ya, wahyu dari Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang memakai akal, memakai nalar sehat, maka akan sudah barang tentu geli ya, jikalaula membaca Bible dengan teliti, dengan jeli, lalu apa yang menjadi narasinya ataupun apa yang menjadi informasinya di dalam Bible itu adalah firman Tuhan. Geli kan, lucu, masa iya ada Tuhan ucapannya menjela-menjela gitu ya, kontradiksi. Di bab lain mengatakan A, di bab sisi lain juga mengatakan B ya, berbeda-beda. Masa iya ada Tuhan tidak konsisten dalam ucapannya. Itulah, kalau orang-orang yang waras ya tidak akan pernah menerima itu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Namamu, pakai namaku, sama seperti kalian. Mereka juga bernubuat pakai namaku, sama seperti kalian. Mereka bermujizat juga pakai namaku, sama seperti kalian. Tapi mereka ini bukan domba. Apa itu? Mereka ini bukan Bani Israel. Siapa yang disebut domba? Baca Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba hanya Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Maka non domba yang mengaku domba tak ada lain dan tak bukan adalah Kristen. Nih, saya kasih kesimpulan. Kristen bukan Bani Israel. Kristen bukan Bani Yakub. Kristen bukan domba. Tuh, Kristen di luar dari pengajaran Yesus. Kristen adalah pengikut Paulus di Antioquia. Kristen adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus meminta muridnya yang asli untuk waspada kepada Kristus palsu. Terus, Kristen yang bukan domba memanggil Yesus Tuhan. Kristen yang bukan domba memanggil Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kristen yang bukan domba mengusir setan pakai nama Yesus. Kristen yang bukan domba bernubuat pakai nama Yesus. Semua tergenapi, semua lengkap sudah di Kristen. Dari buahnya kamu lihat dia. Coba Anda lihat
datanya. Dapatkah kemudian memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya nabi yang benar menghasilkan pengikut yang benar. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Maksudnya nabi yang palsu tidak mungkin menghasilkan murid yang baik, pasti menghasilkan murid yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Apa maksudnya? Setiap nabi yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Maksudnya setiap nabi palsu tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang ke dalam api neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Paulus itu nabi. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Salah satunya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu. Paulus nabi ternyata. Kenapa harus diwaspadai? Karena dia licik. Kenapa dia harus diwaspadai? Karena dia pandai menyamar. Kenapa dia harus diwaspadai? Karena mereka itu menyamakan antara kamu dengan mereka itu hampir mirip. Tapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Coba Anda telah diri Anda deh. Yesus menyembah Elohim, kalian menyembah Yesus. Yesus sujud dalam beribadah, kalian joget dalam beribadah. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus ibadah Sabat, kalian ibadah Minggu. Yesus menyembah kepada Elohim satu-satunya Tuhan, sujud, sedangkan kalian tidak. Bagaimana mungkin kalian yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Yesus mengaku ke dunia kalian itu pengikut Yesus yang adalah nabi? Kalau kalian mengaku kami adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, nah kami tidak salahkan, betul itu. Tapi kalau Anda mengatakan kami pengikut Nabi Yesus, Rasul Yesus yang datang kepada Bani Israel, itu bullshit. Tak ada orang yang berakal bisa ditipu dengan keadaan itu. Ya, tugas saya sudah menyampaikan, saudara. Tinggal saudara yang merenungkan. Silakan. Baik, saya izin tanggapi Bang Juma. Silakan. Oke, dari apa yang disampaikan Bang Juma sih masuk akal, banyak. Cuman ada ayat Bang Juma di mana Matius 24 ayat 11 sampai 13. Di situ menjelaskan banyak nabi palsu. Kata banyak ini tidak merujuk kepada satu orang, yaitu Paulus. Oke lah, kalau Paulus termasuk ya tidak masalah. Yang penting intinya kata banyak ini tentu bukan subjektif, merujuk kepada banyak orang. Nah, saya bacakan dulu ya ayat 24 sampai 13 Matius. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau menurut saya dari ayat ini sudah jelas bahwa nabi palsu itu tidak merujuk kepada mohon maaf, bukan satu orang gitu, bukan hanya kepada Paulus. Kalaupun Paulus itu yang dimaksud, karena jangan jelas dia mengatakan banyak nabi palsu, tentunya melebihi dari satu. Pertama, kedua, di ayat ke-12 tadi jelas 24-12 ayat selanjutnya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang dimaksudkan ini kan seperti kejadian di mana orang Farisi mengajak Yesus untuk makan di rumahnya. Di situ kemudian datang seorang perempuan berdosa lalu menciumi kaki Yesus dan menangis, membasuhnya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, meminyaki dan
dengan wangi-wangian kakinya Yesus. Lalu Simon orang Farisi ini berkata dalam hatinya, jika dia seorang nabi tentu dia tahu siapa perempuan ini. Namun Yesus menjawab kepada Simon, Simon, aku tahu orang ini. Sekarang aku bertanya, jika ada dua orang berhutang kepadamu, yang satu 500 dan satu 50 dinar, karena masing-masing karena tidak sanggup membayar, hutang keduanya dihapus. Kemudian Yesus bertanya, siapakah yang paling bersyukur? Simon menjawab, orang Farisi itu menjawab, tentu yang paling banyak hutangnya. Benar kata kamu, orang yang merasa dirinya, aku masuk ke rumahmu, kau tidak menyambutku, kau tidak menciumi aku, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi maksud di situ, orang yang merasa diri benar sedikit berbuat kasih. Terbalik dengan orang yang sebaliknya, orang yang merasa diri berdosa tentu lebih banyak berbuat kasih. Jadi Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah, dosamu telah diampuni. Sesungguhnya orang yang banyak berbuat kasih, yang berdosa tentu lebih banyak berbuat kasih daripada orang yang merasa dirinya benar seperti orang Farisi. Dia tidak perlu harus banyak berbuat kasih. Jadi yang diutamakan di dalam ayat ini kasih gitu loh Bang Juma. Inti dari apa yang kita pembahasan ini Bang Juma. Terima kasih. Kita lihat di dalam Bilangan 12 nomor 6. Lalu firman-Nya, dengarlah firman-Ku ini, jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku Tuhan berbicara dengannya dalam mimpi. Siapa yang memenuhi syarat di sini? Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus. Siapa yang memenuhi syarat? Ada? Tidak ada. Lalu dari mana catatan-catatan mereka itu? Dari mana mereka dapat catatan-catatan? Matius 1, Matius 2, Matius 4, Lukas 1, Lukas 2, Yohanes 1, Yohanes 2, Markus 1, Lukas 3, dan seterusnya. Dari mana itu? Pernyataan-pernyataan yang mereka lakukan itu dari Tuhan. Mereka dapat penglihatan rupanya. Mereka mimpi rupanya. Tidak. Jadi banyak nabi yang dimaksud di situ adalah pemimpi. Nah, yang memberikan firman, yang memberitakan firman kepada umatnya, itu nabi. Itu yang dilakukan oleh Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus, dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Berarti mereka masuk dalam kategori barisan nabi-nabi. Tapi PALSU, palsu. Dari mana ajaran mereka ini? Bukankah penyampai firman itu adalah Yesus? Yesus yang menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman yang menjadi porsi dia sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel sudah ditamatkan oleh Yesus dan sudah disampaikan semuanya kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya. Endingnya murid menganggap Yesus itu Rasulullah. Muncul kitab saudara, dicatat, diselidiki, disusun, direvisi, dikoreksi, disadur dari satu dengan yang lain. Berarti mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dari Yesus. Kenapa mereka kemudian bermatian? Karena mereka nabi palsu. Nubuatannya jelas. Harus mati nabi-nabi palsu itu. Karena mereka berkata sesuai dengan dirinya sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Kenapa ada kesesuaian cerita? Karena mereka melakukan penyelidikan. Seperti itu saudara. Jadi kalau Anda kemudian berbicara di dalam kitab saudara, dan semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mundur lagi, apa yang dikatakan? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mana nabi palsu itu kalau banyak? Ada. Ada nabi setelah Yesus? Gak ada. Selain daripada Nabi Muhammad. Kalau dikatakan kemudian banyak nabi palsu, berarti bukan kelompok Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad cuma seorang sendiri dia. Sedangkan di agamamu banyak kali. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Yakobus. Itu semua nabi-nabi, pengajar-pengajar semua itu. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul. Datang kepada siapa? Datang kepada murid Yesus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana nabi banyak yang menyesatkan banyak orang ini? Apa nama komunitas yang disesatkan yang banyak ini? Ada. Islam nabinya cuma satu. Nabi Muhammad tok. Kristen, oh banyak kali. Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Petrus, ada Paulus. Itu nabi-nabi palsu semua tuh. Mana yang disesatkan oleh nabi palsu ini? Karisteng. 2 miliar lebih di dunia. Untung ada Islam datang. Kalau tidak ada Islam, seluruh dunia habis dibabat. Untung aja. Nah, jadi oleh karena itulah saudara, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaannya sederhana, bukan? Mana Kristus palsu itu? Mana penyesat yang mengaku Kristus itu? Tunjukkan. Tak ada. Saat ini nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah pernah muncul. Datang kepada Paulus, datang kepada Ananias, datang kepada Matius, datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Itulah Kristus palsunya. Apa yang kemudian menjadi penggenapan daripada ucapan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang? Kristen. Terbukti itu. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Mana? Gak ada. Cuman Kristus yang datang kepada Paulus itulah yang punya pengikut banyak. Kalau Yesus yang asli, pengikutnya sudah tak ada lagi. Habis sudah, murid-muridnya habis. Dibasmi oleh pengikut Kristus yang palsu itu. Bagaimana kemudian mereka menghancurkan Yerusalem, membumi hangiskan Taurat, semuanya dihabiskan sama mereka. Nah, itulah yang dimaksud kemudian. Jadi kalau Anda mengatakan karena semakin bertambah kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin, dengarkan saudara, kasih itu adalah taat, menjalankan perintah Tuhan. Saya bacakan kepada Anda ya. Ulangan 11 nomor 1. Apakah kasih itu? Kasih, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan cara apa? Melakukan segenap kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya, dan perintah-perintahnya. Itu disebut kasih. Bukan kasih itu lembut berbicara. Selamat siang Bang Suma, apa kabar? Selamat siang Ibu, lagi di mana? Apa yang bisa kami bantu? Kami dari gereja ini ingin menyalurkan Indomie. Bukan itu yang dimaksud kasih, bukan. Yang dimaksud kasih itu taat melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhan, lalu mengajak orang lain juga mentaati itu, baru disebut kasih. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan Elohim dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan kata lain, kasih itu adalah mentaati kitab Taurat.
Kalau Anda ingin orang lain selamat, ajarkan mereka melakukan Taurat. Itu kasih, taat dengan setia melaksanakan perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Harus mengasihi Tuhan, yakni dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ada nggak dia menunjukkan supaya menyembah Yesus? Ada nggak? Ada nggak dia tunjukkan supaya orang kemudian ibadah minggu? Ada nggak dia tunjukkan kemudian supaya orang itu makan babi, supaya orang itu tidak bersunat? Nggak ada. Makanya kalian itu nyamar-nyamar. Waspadalah kepada serigala yang nyamar kepadamu seperti domba. Dari buahnya bisa kau lihat mereka bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memanggil aku Tuhan. Itu tanda-tandanya. Itu. Dan tanda itu hanya ada di Kristen, tidak ada di tempat lain. Kalau itu tidak ada di tempat lain dan itu bukan Kristen, berarti Yesus pembohong. Kenapa Yesus pembohong? Karena dia mengatakan akan datang muncul banyak nabi palsu, pengajar palsu. Itu kata Yesus tuh. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau ini tidak terjadi, berarti Yesus pembohong. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Waktunya sudah dekat, kata Yesus, jangan kau percaya. Nah sekarang, kalau waktu sudah dekat itu ternyata bukan Kristen, berarti Yesus seorang pembohong besar. Tapi kalau ternyata yang dimaksud Yesus itu adalah Kristen, maka Yesus bukan pembohong. Karena dia mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, jelas sekali dikatakan di sana bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea kemudian harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi kota itu. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, sebab datang kesesakan dahsyat di seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Ini terjadi oleh apa? Oleh bangsa Romawi terhadap Yerusalem, oleh pengikut Paulus kemudian. Ya, oleh karena itulah kemudian dikatakan di dalam kitab saudara ini, di data nomor 8-nya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ini kata Yesus kepada muridnya. Saatnya sudah dekat, jangan kau ikut mereka. Berarti kejadiannya zaman itu. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, bila manakah itu terjadi dan apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Berarti orang ini datang kepada murid Yesus. Penyesat-penyesat ini mengatasnamakan Yesus, datang kepada murid Yesus. Waktunya sudah dekat. Nah, kalau itu tidak terjadi, ternyata Kristen ini yang satu-satunya kandidat ternyata bukan, berarti Yesus ini pembohong besar. Kenapa? Tidak ada orang yang datang kepada murid Yesus selain Paulus in the gang. Tapi ternyata bukan Paulus, lalu mana kalau begitu? Bukan Paulus, bos, bukan Kristen. Oke. Berarti Yesus ini pembohong, karena dia mengatakan waktunya sudah dekat. Penyesat itu datang dengan memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Mana coba selain Kristen? Ada? Gak ada. Orang Yahudi sekarang rajin ke sinagoge, mereka ibadah di Miqdas, mereka kemudian menjalankan hukum Taurat, bukan karena mengikuti makhluk yang datang mengaku Yesus, enggak. Tapi Kristen di barat miliaran menyembah Yesus karena apa? Karena datangnya Paulus dan teman-temannya kepada murid Yesus mengaku sebagai bertemu dengan Yesus padang gurun. Coba Anda renungkan itu.
Kalau bukan Kristen dan bukan Paulus in the gang, berarti Yesus pembohong. Karena tak ada lagi yang lain. Tapi dia mengatakan, waktunya sudah dekat. Akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya dekat. Tapi mana? Satu-satunya kandidat Paulus. Tapi ternyata Paulus in the gang ini bukan. Lalu yang mana? Tidak ada. Berarti Yesus pembohong. Jadi ada satu pilihan. Apakah Yesus yang pembohong atau penyesat itulah yang datang kepada Paulus dan pengikut yang sesat itulah Kristen. Saya nih sebagai seorang muslim, karena Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang mereka ikuti adalah penggantinya. Lalu kemudian Al-Quran saya mengatakan mereka menyembah Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah Nabi Isa, padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Dan Al-Quran saya mengatakan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah iblis yang durhaka. Kalau itu tidak terjadi, hanya ada satu sebagai muslim. Saya katakan setelah saya belajar Bible, ternyata bukan Paulus dan teman-temannya dan bukan Kristen orang sesat itu. Maka saya katakan Yesus tidak layak dianggap sebagai nabi karena dia adalah pembohong besar. Ternyata tak ada penyesat yang datang dan tidak ada orang yang banyak yang disesatkan. Karena orang yang banyak ini ternyata orang benar. Tapi bagaimanapun juga Anda mengatakan orang benar, endingnya enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi tak ada alasan untuk tidak mengatakan dan tidak mengakui bahwa penyesat yang dimaksud Yesus itulah yang datang kepada Paulus dan teman-temannya, dan orang banyak yang disesatkan itu adalah Kristen. Tak ada alasan untuk tidak mengatakan iya terhadap keadaan itu, kecuali orang yang ingin menipu dirinya sendiri. Saya kira demikian saudara-saudara terhadap saudara Al-KTP. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok kalau masih ada yang ingin disampaikan silakan. Silakan naik di Komal-Komal Islam yang ada Bang Suma untuk bertanya jawab soal-soalan seperti ini. Boleh bertanya tentang Islam, boleh bertanya tentang Bible juga boleh. Yang penting kita tidak saling menghujat, kita paparkan fakta real yang ada di dalam Bible, lalu kemudian kita urai satu persatu. Demikian dari saya. Silakan. Teman-teman yang lain diambil alih, silakan. Allahumma ambil Quran. Baik. Bang Amke monitor, Bang Amke. Bang Amke monitor. Amke. Oke, ambil alih Vi. Iya, gimana Bang LKTP? Pemaparan tadi udah diambil poin-poinnya. Ya, oke, saya tanggapi dulu tadi yang disampaikan Bang Juma. Penanggapannya boleh ditahan 30 detik. Alfi mau sounding sebentar ke audiens di bawah. Baik, Iwan Villain di bawah. Masya Allah, ini sudah pergantian tanggal. Teman-teman sebanyak 5.400 mata memandang ini masih standby di sini ya. Masya Allah, luar biasa. Mohon dikencangkan tap-tap layarnya. Sedikit lagi kita menuju angka 1 juta like, teman-teman. Bisa bantu Alfi untuk ngejar like Komalnya. Dan terima kasih untuk para abangda kita, kakak-kakak kita yang telah mewakafkan sebagian rezekinya. Masya Allah, luar biasa. Alfi mewakili seluruh narasumber muslim mengucapkan terima kasih terhadap para dermawan. Masya Allah, luar biasa. Udah ya, mungkin itu saja. Dan terakhir Alfi hanya mau ingatkan, jangan lupa di follow narasumber muslim kita, Iwan Villah. Ya, silakan Bang LKTP. Ada yang mau ditanggapi Bang? Baik, terima kasih Bang Alfi. Saya sedikit saja sih. Sebenarnya tadi Bang Juma menyatakan atau menyampaikan paparan itu semuanya betul. Cuman ada satu pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Bang Juma. Kembali lagi, satu pertanyaan saja yang tidak dijawab. Tapi kalau untuk paparan Bang Juma sih oke lah, masuk akal. Saya boleh mengatakan itu benar karena sesuai data ya. Cuman satu pertanyaan saya yang tidak dijawab tadi. Bisa mewakili Bang Alfi atau siapa? Apa tuh Bang? Ya, barangkali Alfi bisa mewakili Bang Suma, biarkan minum dulu. Apa tuh Bang? Baik, tadi kan di Matius 24 11 sampai 13 di situ jelas kata-katanya banyak nabi palsu. Pertama, kata banyak itu berarti merujuk kepada bukan satu orang. Yang selain Paulus ya, nggak apa-apa. Saya pasti pengen tahu siapa A, B, C, D, E, F, G terus selanjutnya. Tapi yang disampaikan kan cuma Paulus. Oke, nggak masalah di situ. Nomor 2, di Matius 15 pun sama. Situ jelas juga waspadalah terhadap nabi-nabi
tentu bukan satu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka, kata mereka ini berarti bukan satu, Bang. Tuh, kalau bilang Paulus, saya nggak bisa terima karena cuma satu orang gitu. Tolong tunjukkan kepada kami. Saya ada teman saya juga ada ikut nonton di sana, pakai live saya video call nih. Mereka juga bertanya, tolong tunjukkan kepada kami siapa kandidat lain selain Paulus, karena banyak ayat menyatakan banyak mereka. Kemudian nabi-nabi berarti cuma satu, bukan cuma satu. Oke lah, Paulus nggak masalah. Yang penting selain itu kandidatnya siapa, itu aja. Terima kasih, Bang. Iya. Sebenarnya Saya dulu nunjukin nabi-nabi palsu. oh boleh silakan Deng. Ya. Di dalam Bible itu banyak sekali nabi yang disebut. Kalau di perjanjian baru aja ya. Kisah para Rasul 21 nomor 10 ada namanya Nabi Agabus. Di Amsal 30 Amsal perjanjian lama ya, jauh usah ke sono. Sorry Bang Andi, KPR berapa tadi Bang Andi? Oke. KPR berapa? KPR 21 nomor 10. Ya, oke. Saya catat dulu. Di Lukas 2:36 ada namanya Nabi Ana. Itu apakah semua ini yang Bang Andi sampaikan ini termasuk Dicatat aja dulu Bang, dicatat aja dulu nanti Anda baca. Oh, iya. Nah, habis kita bahas Siap. gitu ya. Di Oke, 1 Yohanes 2 18 sampai 19 ada namanya Nabi Antikristus. 1 Oke. Yohanes 2 18 sampai 19. 2:18. Ya, baik. Lanjut Bang Andi. Oke. Apa di mana lagi perjanjian di Lukas 1 nomor 41 ada namanya Nabi Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, nabi juga dia. Ya. Ini bukan nabi palsu berarti Bang Andi nih. Taruh. Lo yang minta banyak nabi-nabi, gua kasih deh tuh. Ya bukan, maksudnya yang merujukkan nabi palsu yang dimaksudkan di Iya, makanya sini kan nanti kita nabi cek. palsu Bang Andi. Makanya kita cek ini nabi Kalau beneran apa nabi-nabi enggak? selain nabi palsu ya banyak memang. Enggak, makanya kita cek nanti dia nabi beneran apa enggak, kan nanti habis itu kita akan membahas pengertian nabi dari segi bahasanya dulu dan kriteria itu seseorang disebut nabi gitu loh. Kan begitu, apa arti nabi? Nabi itu bahasa apa? Kriteria orang yang bisa berpredikat atau bergelar nabi. Kan gitu. Nah, kalau nabi kan, mohon maaf Andi, kalau nabi kan sudah pasti seperti Paulus kan, menerima wahyu dari Tuhan dan menyampaikan nabi yang benar sama nabi palsu ini yang kita bahas. Ya. Ya itu dah. Makanya gitu ya. Nanti di Alpila nanti yang menjelaskan itu ini nabi yang sebenarnya yang mana nabi palsu yang siapa. Ya nama-nama yang saya sebutkan tadi ini apakah kategori nabi beneran apa palsu kan gitu. Oke, ya. Oke. Enggak. Menurut Bang Al-KTP nih. Satu lagi. Iya. Satu lagi di perjanjian baru. Mana ya, bentar ya. Matius 1:20 Yusuf ayah angkat Yesus juga disebut nabi. Matius 1 nomor 20. Palsu tuh Bang Andi. Ya ntar dulu, Yusuf itu kan nggak ada kitabnya, dia memperoleh wahyu dari mana? Ini ya kan gitu, ntar dulu ya. Lukas 1:26-28 Maria ibu Yesus juga disebut nabi. Tulis aja dulu, nanti kita bahas apa arti nabi gitu loh. Ini saya nggak usah pakai perjanjian lama ya. Maria ibu Yesus itu Ntar dulu, yang lain dulu. Nanti kita cek satu-satu. Kisah para Rasul 15:32 ada lagi disebut Silas adalah nabi. KPR berapa tadi Bang Jaya? KPR 15:32. 15:32 baik. Tadi ini ya.
Gak apa-apa, tapi bukan nabi palsu Bang Andi sebut Ya ini nanti kita masalahnya. cek yang nabi itu apa. Yang saya minta kan yang Iya nanti kita arti banyak. Abang catat Oke, aja baik, dulu. baik. Abang catat aja dulu. Siap, oke. Ya. Ya. Lukas 2 25 sampai 26. Simeon juga disebut nabi. Lukas 2 berapa Bang Bima? Bang Andi? Lukas 2 25 26. 2526, baik. Silakan. Tadi kan Paulus sudah ya di kisah KPR 920 ya. KPR Ini pria soleh Bang Andi. Kenapa? Simeon itu orang soleh Bang Andi. Iya sebentar dulu nanti lah kita cek. Yang dicari ya. Ditulis kita kan ini mencari nabi dulu, baru kita nanti pilih-pilih. Ini nabi beneran, nabi palsu kan gitu. Oke siap. Saya belum berkesimpulan dia palsu apa enggak. Belum, sabar dulu. Iya. Nanti kita filter masuk ke jaringnya. Jaringnya apa? Jaring pengamannya adalah arti nabi, bahasa apa itu nabi. Jadi kita harus Ntar dulu. Jadi kita nanti ke saringannya nanti. Kita cek satu-satu. Oh ini lolos, ini enggak, ini lolos, ini enggak. Kalau tidak lolos berarti palsu. Oke, lanjut. Ya, oke, baiklah. Oke. Wahyu. Ntar dulu ya. Kisah KPR 21. KPR 21 8 sampai 9. 10. Sudah tadi Bang Andi. Enggak masih ya, KPR 21 8 sampai 9. Oh 8 sampai 9. Iya. 4 putri Filipus sang penginjil. Nah, enggak tahu namanya nanti nih. 4 putri Filipus sang penginjil, dia juga nabi. Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya di. Jangan dulu baca nanti kita. Wahyu 11 Wahyu 11 nomor 3. Ada dua saksi. Wahyu 11 nomor 3. Ada dua saksi tidak disebut namanya, tapi dia nabi. Aku dan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka ini bukan nabi Bang Juma. Bang Andi. Ntar dulu, ntar apa kita nanti cek. Itu ya. Oke. Di samping aja. Oke, cukup dulu di situ ya, kita cek satu-satu dulu. Yang mana yang pertama kita cek? KPR 2110. KPR 21. Siapa tadi itu? Oke, Agabus. Ya. Nah, coba baca KPR 2110. Ya, baik. Alpi siap-siap ya dia. Setelah beberapa hari kami tinggal di sini, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Oke, cukup. Cukup. Nabi ya, Agabus ya. Ya. Oke, sekarang kita ke Ade Alfi dulu. Nabi itu bahasa apa? Arti nabi yang sebenarnya dan syarat-syarat seseorang bisa diberi gelar atau disebut nabi. Ade Alfi silakan kita filter satu persatu nama-nama tersebut. Mana yang lolos menjadi nabi? Kalau tidak lolos artinya dia adalah nabi sulfah, nabi palsu. Lanjut Alfi. Ini ada yang taping Bang nih. Nabi Edis katanya, nabi bom. Woi kacau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bang, di dalam pengertian Islam dulu ya. Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah secara langsung yang bertugas untuk menerima wahyu, ya, akar katanya wahaya yang artinya informasi. Lalu petunjuk yang disebut wahaya tadi, informasi tadi, itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Itulah berbedanya dengan apa yang disebut dengan rasul, akar kata risalah tuh. Mereka menerima risalah yang wahyu diterimanya itu diharuskan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, mengenai tadi Alfi mendengar ada nama Agabus ya. Ada apa sama Agabus tadi Bang KTP? Kita interaktif aja Bang, coba. Ya, Agabus 21 ayat 10 ya. Setelah beberapa hari kami tinggal di sini, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ini harus baca dari 211 nih. Agabus nabi. Agabus kok nabi? Emang nabi di sini Bang tadi. Bang Alda di dalam istilahnya Alfi punya alur sendiri. Kalau kita lihat ikat pinggang Paulus. Nih.
Ia datang pada Kamera- kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Kamera gua kelihatan nggak? Kelihatan Bang Alfi. Oke, kalau kita lihat di kisah para pewarta pasal 13 butir pertama, pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Tadi disebutkannya Barnabas, Simeon, terus Lukius, Menahem, dan Saulus, ya kan? Nah, mengenai Agabus, Betul. di sini ada keterangannya nih, ya. Agabus sepertinya seorang nabi dan bukan pengajar. Lalu 5 orang yang gue sebutkan tadi, banyak yang menjadi nabi tetapi ya banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan nabi. Namun mereka yang disebutkan di sini di kisah para pewarta 13:1 tadi, ada kalanya mendapat ilham ilahi yang menerima petunjuk langsung dari sorga pada kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut sebagai nabi. Jadi Paulus itu pun disebut sebagai nabi ya, jangan kalian tolak lagi. Lalu tadi Anda bertanya selain daripada Paulus siapa lagi gitu kan? Nah, gue hanya mendapatkan informasi di dalam Matius 24 butir 5 di dalam footnote Yerusalem bahwa sebelum tahun 70 itu banyak tuh petualang-petualang yang mengaku dirinya Masias tapi tidak disertakan di sini nama-namanya. Nah, informasi bisa di-mute dulu nggak? Suara ingus lu kedengaran gitu. LKTP. Mantap. Jadi, informasi yang gue dapatkan di Matius 24:5 menurut footnote Yerusalem ya. Sebelum tahun 70 Masehi, memang beberapa petualang itu mengaku dirinya sebagai Mesias. Nah, sekarang gue tunjukkan satu indikasi kepada lo. Matius 24 butir ke-5. Ini gue tunjukin aja. Matius 24 butir ke-5. Di sini kan permulaan penderitaan nih perikopnya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Coba gua pengen kita kritisi dalil kisah para pewarta pasal 9 butir ke 22. Bang LKTP, masih monitor Bang? Monitor Bang, siap. Oke, makasih Bang ya. Gue tunjukin di sini ya Bang, kisah para teman-teman boleh nanti dicatat nih ya. Bisa nggak nanti Bang LKTP 922 atau Kak Vira membantah Ya. gue nanti. Kisah para pewarta pasal 9 butir 22 di sini terjemahannya, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nama Yesus di sini adalah hasil diada-adakan di terjemahan. Aslinya di sini bukan ada nama Yesus tetapi kata ganti orang ketiga. Ya, karena kenapa? Gue perhatiin di dalam Greek Koine ya, X ya atau tindakan pasal 9 butir ke-22. Di sini kan berbunyi ya, Saulos de Malon ya, ene duna mauto kai sunes chinen tus ya, yodaios tus katai kontas en Damasko sumbi bazon hoti sumbi bazon ya, mengajarkan ya atau menginstruksikan hoti bahwa autos dia, bukan Yesus di sini, bahwa dia estin adalah Ho Kristos Mesias. Jadi Bang, di sini nih penerjemahannya seharusnya karena Paulus itu membuktikan bahwa dia adalah Mesias, bukan bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini nama Yesus itu hasil diada-adakan. Gak ada sama sekali harusnya kata Yesus di sini. Nah, di sini Paulus ya semakin besar pengaruhnya dan Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena Paulus membuktikan bahwa dia adalah Mesias, bukan bahwa Yesus adalah Mesias. Gua ada tunjukin tadi bahwa di sini nggak ada nama Yesus sama sekali, tetapi autos ya, dari kata autu artinya dia, kata ganti orang ketiga. Sumbi bazon, kalau kita lihat di number strongnya, sumbi bazon ini, number strongnya akan kita temukan nomor 4822. Nah, gua tengok number strong 4822. Ya, sumbi bazon itu artinya teach, mengajarkan atau menginstruksikan. Bahwa Paulus di sini menginstruksikan bahwa dia adalah Mesias, bukan bahwa Yesus adalah Mesias, Bang. Jadi sebenarnya di sini tergenapi, Bang. Pada saat ya di Matius 24 butir ke-6 tadi, kalau kita lihat Matius 24 butir ke-6 tadi ya. Paulus kan sudah menubuatkan bahwa akan ada orang yang
menggunakan nama Yesus lalu mengajarkan bahwa dirinya adalah Mesias. Aku adalah Mesias tuh. Sebenarnya kan di sini Bang Al-KTP. Cuman di sini sayangnya terjemahannya itu dipelintir bahwa Yesus adalah Mesias, bukan. Tapi di sini aslinya bahwa dia adalah Mesias. Nggak ada nama Yesus harusnya di sini. Iya kan dia kan berarti merujuk kepada Mesias kan Yesus bagaimana? Enggak ada satupun alasannya kata autos di sana, kata ganti orang ketiga diubah menjadi Yesus tuh enggak ada satupun alasan yang enggak ada. Karena kalau kita lihat di original teksnya di sini kan enggak ada iso sama sekali. Nah, kalaupun dia menukil dari ayat-ayat sebelumnya, ya, misalnya nih gua kasih bukti paling eksplisit. Coba, kalau dia misalnya merujuk kepada ayat 20 Kisah Para Pewarta 9:20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Elohim, katanya kan. Padahal di ayat 20-nya pun gak ada satupun nama Yesus tuh. Gue bisa buktiin. Bentar ya, masih loading ya. Nah, di sini ya ada 2 kali jumpa nama Yesus di sini muncul. Faktanya tidak ada, boy. Kai Entheos, entais ya, sunagogais, ekirosen, ton, kriston, hoti, autos. Masih kata ganti orang ketiga, estin ho huios toteo. Gak ada lagi nama Yesus. Jadi 2 kali pun nama Yesus muncul di ayat 20-nya, itu hasil diada-adakan. Jadi Bang, memang di sini tuh digenapi Bang. Oleh siapa? Saulus. Belum. Gua kembali ke topik nih. Oke, kembali ke topik dulu ya. Ya. Nabi itu ya, kan udah dijelaskan tadi nih. Nih nabi nih ya. Nih arti nabi dulu nih. Nabi itu berasal dari bahasa Arab yaitu nabi. Oke, jadi nabi ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Oke. 1. Pengertian nabi sesuai dengan bahasanya adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kembali, ini bahasa umumnya ya. Pengertian nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Itu baru nabi sesuai bahasanya, sesuai peruntukannya. Oke, kalau sesuai peruntukannya ini jaring pengamannya ini, nama-nama yang saya sebut tadi adalah semuanya nabi palsu, termasuk Paulus. Kenapa? Paulus tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Agabus apa lagi? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Anda berilmu, jujur bahwa nabi itu adalah sebagaimana bahasanya, bahasa Al-Quran, nabi adalah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 1. Kalau di Bible tidak ada kata nabi. Yang ada adalah, kalau bahasa Ibraninya itu adalah Neviim. Nevi atau Neviim, nabi-nabi kan Nevi. Kalau di Yunaninya adalah apostolos, Propetai atau apostel. Propetai. Ya, propetai. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, bukan menjadi nabi Elai. Ya, Neviim itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia, bukan menjadi nabi. Kecuali diartikan ke bahasa Arab atau diterjemahkan ke bahasa Arab, Neviim bolehlah nabi. Tapi kalau diartiin ke bahasa Indonesia, nabi bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Paham sampai sini? Jadi Kristen itu tidak punya hak mempergunakan kata nabi sebagaimana peruntukannya. Apalagi Kristen di Indonesia. Jadi jaring pengamannya, filternya adalah nama-nama yang disebut tadi adalah nabi palsu. Itulah yang disebut di Matius 7:21, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Paham sampai sini Al-KTP? Kalau nggak paham, saya suruh LP ulangi lagi nih.
Paham. Oke, paham. Silakan ya Alpi, udah paham dia. Lanjut. Intinya Alfi, monitor. iya, Dek, monitor Bang Da. Boleh jelasin, tunjukkan 1 Korintus 11 nomor 1 coba. Diterangkan Oke. aja itu coba. Ternyata Dinda aku belum tidur. Lanjut kita loh. Masya Allah. Betul. Masih ini kena Disiplin. renang dulu, renang. Lanjut. Kita dapat Iya, di sini terjemahan lainnya berbunyi, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, silakan Bang Da. Bang Zuma. Saya minta antum jelaskan, karena di situ yang saya tangkap terjemahan sebenarnya adalah jadilah pengikutku sebab aku juga adalah Kristus. Itu yang saya tangkap. Silakan coba Anda telusuri. Dina telusuri itu. Ya, tampaknya butuh beberapa menit. Alfi coba pelajari dulu Bang Da. Alfi belum sampai ke sini nih. Bang Zuma ilmunya di atasku, guys. Jadi tunggu ya. Cuman Kalau izin dulu ya. kalau data yang tadi Wan Juma, Alpi harus dikalibrasi ulang. Ya. Intinya begini Bang. Bang Tapi KTP. kalau saya tanggapi Bang Juma, banyak ajaran Paulus yang baik gitu. Salah satu contoh Galatia 6:10, terus ada di Korintus 9:27 untuk menjalani hidup yang disiplin, memuliakan orang yang banyak Bang Juma. Iya, Saya saudara. berfokus kepada orang-orang yang salah satunya perbuatan baik, apa ajarannya yang bagus. Ya. Untuk misalnya berfokus kepada bagaimana orang-orang di dalam Kristus untuk memperlakukan satu sama lain Ya. melalui kuasa Roh Allah. Kita harus memulihkan mereka yang terperangkap dalam dosa dengan kelembutan dan kerendahan hati. Ya. Dan kita harus saling membantu. Nah, ini saling membantu menanggung beban satu sama lain. Dengan secara tidak langsung dia mengajarkan kasih apa yang disampaikan oleh apa yang dia ketemu waktu di itu. Ya, makasih. Oke. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya Paulus itu tidak mengajarkan poin-poin itu, kira-kira bisa nggak dia menyesatkan? Nggak bisa, Bang. Dia harus memperlihatkan sisi-sisi baik. Dia harus memperlihatkan sisi, oh ini bagus, ini bagus. Itulah caranya menyesatkan. Jadi dibumbu-bumbuhi semua itu supaya orang itu bisa terpedaya. Makanya dia mengatakan, dalam kelicikanku aku menjerat engkau kalian dengan tipu daya. Tapi yang perlu Anda pahami itu adalah, ketika dia mengajarkan kepada dunia, Filipi 2 nomor 15. Itu. Ketika dia mengajarkan itu, Efesus 2 nomor 15 itu. Itulah caranya dia menciptakan ajaran baru. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Selesai. Habis itu dia bikin perintah baru. Kasihilah, jangan kau membunuh, hormatilah, jangan kau berzina. Dia bikin sendiri aturan baru itu. Artinya, misalnya Tuhan mengatakan jangan kau membunuh. Paulus mengatakan apa? Sudah dibatalkan. Habis itu dia bikin aturan baru, jangan kau membunuh. Artinya apa itu? Dia menggantikan firman Tuhan dengan perkataannya dia. Dia ingin menggantikan posisi Tuhan. Sama seperti ketika saya mengatakan, presiden kita mengatakan, jangan kau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Lalu kemudian saya mengatakan, sejak tanggal 2 Februari 2025, perintah yang didatangkan kemudian untuk taat kepada jangan melanggar lampu merah itu sudah dibatalkan dengan padamnya lampu seluruh Indonesia hari itu juga. Lalu kemudian pada tanggal 3 saya mengatakan, jangan kalian melanggar lampu merah. Jadi perintah Tuhan yang tadi dengan perintah saya, perintah presiden yang tadi dengan perintah saya hari ini itu sama. Tetapi perintah Tuhan kubatalkan. Sekarang yang berkuasa adalah perintahku.
Dulu orang tidak melanggar lampu merah karena perintah presiden. Hari ini orang tidak melanggar lampu merah karena perintahku. Aku sekarang yang menguasai dunia. Itu yang dimaksud. Kasihilah orang tuamu, batal. Jangan kau membunuh, batal. Jangan ada ilah lain, batal. Jangan makan babi, batal. Berilah yang meminta, batal. Maafkan orang yang bersalah padamu, batal. Kasih kedua orang tamu, batal. Habis dibatalkan, baru dia bikin sendiri. Kasihilah sesamamu manusia, berbuat baiklah kepada sesama manusia, berilah siapapun yang meminta kepadamu. Sekarang kamu taat kepada siapa? Taat kepada Paulus. Meskipun ajarannya itu baik, dengan mengatakan dia telah membatalkan hukum Taurat, itu sama halnya dia kemudian menyaingi pencipta langit dan bumi. Sama ketika saya mengatakan Al-Quran batal, habis itu saya bikin Al-Quran baru. Berarti firman Tuhannya saya batalkan. Sekarang manusia taat kepada firmanku sendiri yang saya sama-samakan dengan firman Tuhan. Tapi ini adalah rekayasa saya. Itulah yang terjadi. Iblis itu begitu. Cara kerja iblis itu begitu. Jadi Anda ini pengikut Paulus. Nah, terkait dengan yang tadi, saudara, ketika dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, kan sudah jelas di sana tertulis, bukan? Sangat tertulis di sana dengan jelas. Pada waktu jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa? Barnabas. Barnabas disebut nabi kan? Yes. Simeon disebut nabi kan? Ya. Lukius disebut nabi kan? Yes. Menahem disebut nabi kan? Yes. Saulus disebut nabi kan? Yes. Apa dasarnya mereka ini disebut nabi? Saulus, Lukius, Menahem, kemudian Simeon, Barnabas. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Barnabas, justru Barnabas lah yang kemudian pertama kali, acap kali kemudian yang memanggil Paulus untuk melakukan penginjilan di Antioquia. Paulus itu hanya orang diajak. Yang ada awalnya itu Barnabas. Nah, sedangkan Paulus ini disebut nabi juga. Dengan demikian Lukas, Markus pun nabi. 1 Timotius 4:11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Barnabas menyertai Paulus. Barnabas nabi, Saulus nabi. Kalau begitu, Lukas dan Markus yang menyertai Paulus juga nabi. Barnabas mana Bibelnya? Mana Injilnya? Tak ada. Barnabas yang tidak punya Bibel aja nabi. Coba. Simeon yang tidak punya kitab aja nabi. Lukius yang tidak punya kitab aja nabi. Menahem yang tidak punya kitab aja nabi. Apalagi Markus, apalagi Lukas. Mereka itu nabi-nabi, tapi palsu. Saya kira begitu cara belajarnya. Kembali saya renang dulu. Silakan Dinda Alfi. Udah selesai yang dalil tadi, Bang Zuma. Dapat tuh. Kan dek, saya PR kepadamu. Silakan. Udah dapat nih. Iya. Silakan. Iya, jadi yang Alfi pelajari di 1 Korintus 11:1 ini terjemahan LAI kan berbunyi, jadilah pengikut Paulus sama seperti aku, Paulus juga menjadi pengikut Kristus. Kalau kita lihat di Greek koinnya berbunyi ya, mimetai mau gineste ya, katos, kago, Kristo. Sebenarnya kalau kita rujuk ke Alkitab Sabda pun ini jelas ya. Alfi menggunakan Greek Westcott and Hort, Greek WH teman-teman. Mimetai ini definisinya pengikutku atau turutilah gitu. Jadi penurut. Nah, mau di sini possessive pronoun, kata sifat kepemilikan. Jadi turutilah aku. Mimetaimo, turutilah aku. Gineste di sini artinya jadilah gitu. Nah, mimetaimo gineste, jadilah pengikutku. Katos di sini dimaknai sebagai karena, ya, katos karena kita lanjuti sebagai kago itu di sini akusatif. Aku juga atau aku pun, karena aku pun jadilah pengikutku, karena aku pun Kristus.
Mesias. Jadi secara tidak langsung Paulus mengatakan, jadilah pengikutku karena aku pun Mesias atau Kristus. Itu intinya. Jadi Paulus mengaku dirinya juga Kristus. Itu intinya. Lanjut. Bahkan Paulus juga mengaku dirinya korban penebus dosa. 2 Timotius 4 nomor 6 coba dibaca. 2 Timotius 4 nomor 6. Nomor 6. Oke. Di sini dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Bentar Bang Suma. Udah aku lanjut dulu, renang dulu, lanjut aja dulu, lanjut. Bahaya data-data Bang Suma nih. Ya, tanggapi sebentar Bang Alfi. Sebenarnya kalau kita baca di KPR sebentar Pak, 13 ayat 4, di mana itu Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Disitulah terletak di mana yang disebut dengan nabi palsu, yaitu tukang sihir itu. Karena dia menghalang-halangi Saulus dan Barnabas sewaktu gubernur itu ingin mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Saulus. Namun tukang sihir itu yang bernama Bar Yesus atau nama dalam nama Yahudinya apa nama Yahudinya itu? Elimas. Tetapi Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Bukan Yahudi, Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Berarti kalau dari ayat ini yang disebut dengan nabi palsu itu ya, yaitu ayat 13 sampai 5 ini, sebentar saya bacakan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Patos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Berarti di sini dia yang disebut nabi palsu, Bang. Kalau menurut KPR ini ayat ini. Nah, Abang membantu Kemudian saya tuh. 13. Berarti ada tambahan kan? Karena kan tadi bentuknya jamak kan di Matius 24. Iya, berarti ya udah, ada ayat yang saya temukan mengatakan bahwa Sauluslah nabi palsu, tetapi ayat yang kita temukan nabi palsu adalah Bar Yesus tadi, yaitu Elimas yang dalam bahasa Yunaninya. Di dalam Prakeyus pasal 9 butir ke-22, Paulus itu mengajarkan Bang bahwa dirinya adalah Kristus atau Mesias. Saya sudah berikan data tadi kan. Seledingan terjemahan yang membuatnya kalian tidak menemukannya. Kalau itu Bang, iya baik, terima kasih. Izin Bang, kalau misalnya dia mengatakan diri Kristus, itu sama halnya di mana waktu Yesus di Yohanes 10 ayat 30 ayat 10 apa 10 ayat 30 yang Yesus mengatakan aku adalah Bapa dan aku adalah satu ya. Sama artinya itu yang dulu pernah Bang Juma jabarkan itu, bahwa itu mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, maksud dia kan apa yang disampaikan gitu. Bang, kan betul Bang. Makanya di ayat 23-nya beberapa hari kemudian orang Yahudi itu berunding untuk rencana membunuh Saulus karena dia mengaku sebagai Mesias, abangku. Makanya orang Yahudi berunding. Nah, demikian tadi gabung ini yang dimana perdebatan itu berlangsung dan ya kalau Aki Sipa ini memang luar biasa ketika menyampaikannya. Narasinya itu slow tapi serasa berapi-api gitu. Dan apa yang disampaikannya itu serasa beliau ini tidak bernafas gitu ya. Tidak ada yang sifatnya gagap, itu tidak terjadi pada beliau tuh ketika beliau itu bernarasi. Itulah luar biasanya, karena memang beliau ini adalah orang yang rajin dalam belajar, sehingga ketika bernarasi itu sesuai dengan apa yang ia pelajarinya, tidak banyak memakai pemikiran, berpikir dulu gitu ya, yang mana ini ayatnya, perasaan tinggal asal ceplos, tapi itulah yang disampaikannya benar-benar ayat gitu ya, benar-benar bukan ayat sih sebenarnya ya, kalau Bible ini.
tapi benar-benar tertulis di dalam kitabnya orang Kristen itu. Itulah luarnya semua memang. Ya, itulah Allah berikan nikmat lebih pada beliau. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.